Laras emang cocok deh kalau lagi gaya natural. Nggak kayak tadi, kesana dibuat-buat. Pak. Maaf, jangan difoto. Wah, sopan banget sih. Jangan. Kenapa, Van? Enggak, Ras. Itu bapak nakodanya. Kita foto-foto lo. Kan nggak sopan. Oh ya? Iya. Tuh. Kita samperin aja yuk. Yaudah deh. Itu orang. Taras. Pak. Bentar. Tolong dong. Tadi foto-foto yang barusan bapak foto. Dihapusin semua. Sekarang. Pak. Vino? Lo ngapain di sini? Suka-suka gue lah. Lihat siapa? Lihat gue. Kesana mikir. Apaan sih? Gue punya perjanjian sama nyokap. Gue gak bisa gitu lah. Oh ya? Lo janji sama siapa? Sama nyokap gue, bukan sama gue. Udahlah, lagian gue ngelakuin ini demi Laras, bukan demi lo. Gak usah GR deh. Apaan sih lo? Apaan sih? Lu tuh jangan ganggu gue lagi photoshoot ya? Emang siapa lo ngelarang gue? Gue tuh ngejagain Laras dari cowok modus kayak lo. Lo pikir gue gak tau trik modus murahan lo kayak gini? Modus? Iyalah. Modus apa? Lo mau deketin Laras doang kan? Lo sengaja gak mau gue ada di sini karena lo mau deketin dia, iya kan? Mau apa sih? Hah? Gak usah sok-sok gak tau deh, gak usah sok polos lo jadi orang. Polos gimana? Kenapa? Kaget? Gak bisa ngomong? Udah kalian tuh kenapa sih berantem di sini? Ini lagi di tengah laut loh. Kalau ngomong lagi gue ceburin ke laut. Lo berani nyeburin gue? Hah? Coba aja kalau bisa, gue ceburin lo duluan. Apa lo mau gue ceburin? Mau gue ceburin sekarang? Coba aja. Lo yang minta ya? Apa lo? Gue Udah deh, Vin. Mendingan sekarang kamu ke atas aja ya. Mana sih dia yang mulai? Lo yang mulai. Lo? Apa lo? Udah. Ayo, Vin. Apa lo lihat? Apa yang di kapal gue? Pergi lo sana. Lo aja pergi. Lo? Udah deh, Vin. Apa lo? Udah stop. Apa lo? Kenapa sih? Udah, Vin. Ayo, Vin. Kesel banget sih tuh anak. Udah. Kamu yang duduk dulu sekarang. Lagian deh, yat aku, dia nyuruh-nyuruh. Belin. Vin, kamu kok bisa tiba-tiba ada di sini sih? Terus bawa kapal ini lagi? Kalau kamu tenang aja, Ras. Aku kan ngelakuin ini demi kamu. Dan asal kamu tahu ya, aku tuh udah nyetir kapal kayak gini dari aku SMA. Jadi kamu tenang aja. Iya, tapi kamu belum ada sertifikat nakodanya kan? Ya, belum sih. Tuh kan, makanya aku bilang bahaya. Udah, tapi kamu tenang aja. Aku udah expert sekarang nyetir yah kayak gini. Ngeles mulu sih kamu. Bodoh amat. Tapi akuin deh, kamu kepikiran kan? Kangen kan? Kangen kan sama aku? Aku juga kok berasa kangen. Care banget sih kamu. Apaan sih udah deh kepala batu? Nggak usah sok-sok denial. Akuin aja deh kamu kangen sama aku. Kamu mikirin aku dari tadi. Kata siapa? Kata aku. Ya kan? Oh, sok-sok nggak ngaku. Oke, kita lihat aja. Ngelamunin siapa coba? Oh, jadi tadi tuh kamu moto-motoin aku? Ya enggak lah. Ini tadi Revan yang motoin, dia ngirimin ke aku. Tapi jelas nih, kelihatan dari mimik muka kamu kalau kamu tuh lagi kangen sama aku. Enggak Ya kan? Allah, ini apaan? Buktinya nih, kamu bengong-bengong gak jelas, pasti mikirin aku kan? Oh, aku kangen banget sama Vino. Mana sih Alvino Adijaya? Vin, aku tuh gak kangen sama kamu. Oh ya? Aku juga gak lagi mikirin kamu. Masa? Terus kamu mikirin siapa dong? Papimu? Alah, udah deh kepala batu. Ya kali kamu bercanda kan? Gak mungkin lah kamu kangen sama Bimo. Kenapa gak mungkin? Aku serius?
kamu beneran kangen sama Bimo? Gimana ya? Gimana ya gimana? Kamu kangen sama dia? Ya iyalah, Pak Bimo kan orangnya nggak pernah ngambek, dewasa, bijaksana, selalu melindungi kita semua. Ya iyalah, dia dewasa, orang dia udah tua. Dia seumur papa kamu kali, seumuran Pak Samsul. Nggak tua-tua banget ya kayaknya. Tetep aja dia tuh udah om-om, udah tua. Masa kamu kangen sama dia sih? Kamu suka sama dia? Kamu milih dia dari aku? Apa? Pakai mikir lagi. Ya enggak lah, Vin, aku tuh bercanda. Males banget sih, nggak lucu bercanda atau nggak? Garing, jayus. Gitu aja ngambek. Coba suruh bikin aku bete. Vino, aku tuh sebenarnya seneng banget kamu nyamperin aku kesini. Bukannya aku nggak suka kamu kesini, tapi kan tetap aja itu artinya kamu tuh udah ngelanggar perjanjian yang dibikin sama Bu Rani. Mendingan sekarang kamu minta maaf dulu Gi sama Revan, oke? Ya enggak lah, ngapain sih aku minta maaf sama dia? Bukan aku kok yang salah, kamu denger sendiri kan dia mau lempar aku ke laut. Ih, Vin, masa kamu gak ngerasa salah sih? Ya mungkin aku salah dikit. Tapi kan juga ini buat kamu, Ras. Ya udah deh. Ya oke. Aku ngaku aku salah. Tapi tetap aja aku Udah, nggak pakai tapi-tapian. Mendingan sekarang kita langsung ke bawah, minta maaf biar kelar masalahnya, oke? Yaudah, yuk. Ayo, Vin. Cepetan. Tapi kamu denger sendiri kan dia mau lempar aku ke laut, Ras. Yalah. Revan. Vin, ayo. Vin, kamu harus minta maaf sama Revan, ayo. Apaan sih, Ras? Apa harus aku yang minta maaf? Apa nggak dia aja yang minta maaf? Karena gimana pun juga emang kamu yang udah ngelanggar perjanjian ini, Vin. Udah ya, biar nggak tambah panjang urusannya, mendingan sekarang kamu minta maaf, oke? Mana tangannya Tapi kan aku cepetan. ngelakuin ini buat kamu, Ras. Aku takut kamu diapa-apain sama dia. Kalau dia modusin kamu gimana? Atau dia cabulin kamu atau apa, kek? Vino, mikirnya kejauhan banget deh. Kan kita nggak tahu. Ya udah mendingan sekarang kamu minta maaf dulu aja ya. Oke? Udah, oke. Gue minta maaf ya. Gue udah langgar perjanjian. Gue udah datang ke sini. Gue juga udah nuduh lo kemarin. Tapi tetap, gue nggak suka lo deket-deket sama Laras. Maaf. Percuma lu minta maaf sama gue. Tapi kalau lu masih dendam sama gue, sama aja. Apaan sih ini anak? Lo nyolot banget sih sama gue. Ras, kamu lihat sendiri kan? Aku udah minta maaf, dia malah nyolot kayak gini. Percuma lah aku minta maaf. Van, udah dong. Jangan diperpanjang lagi urusannya. Yaudah deh, Laras. Sekarang kan photoshoot kita udah selesai. Gimana kalau kita sekarang balik aja? Nah, Vino, karena lu nakodanya, silakan dibawa nih. Ya, slow. Emang lo pikir lo siapa, ha? Lo pikir lo bisa nyuruh-nyuruh gue? Lo aja nyetir sendiri kalau bisa. Ya, ini kan jak lo. Ya udahlah, lu yang bawa sendiri. Kenapa? Nggak bisa. Makanya nggak usah nyuruh-nyuruh gue. Lo berenang aja. Berenang, lo aja. Beneran nih anak. Vin. Udah ya. Udah mendingan biar kita cepet pulang juga. Ayo, kamu ke atas aja yuk. Tapi dia ngapain sih nyuruh-nyuruh aku? Emang dia pikir dia siapa coba? Udah cuekin aja dia. Udah, Van. Ayo, Vin. Ayo. Si anak yang nyuruh-nyuruh aku. Duduk, kelas. Kali masa bensinnya habis. Terus Ya, Vin. bensinnya habis. Hah? Bensinnya habis. Yaudah cepet lah isi. Gak usah nyuruh-nyuruh gue. Cepetan.
Kamu lihat deh. Tumpah semua. Apaan sih, Vin? Emangnya cuma ini doang? Cuma ini doang stok bensin kita. Tapi kamu lagi tumpah semua kayak gini. Serius? Aku pikir ini cuma cadangan. Bagus. Bagus banget. Lo sih pakai dorong-dorong gue. Tumpah semua kan? Lo kok nyalain gue sih? Lo duluan bilang mau lempar gue ke laut. Aduh, udah ya, udah. Mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya ini. Atau kita minta bantuan aja. Kita telepon Pak Bimo aja gimana? Cuma Ras, kita ini sekarang di tengah laut, jadi nggak mungkin ada sinyal di sini. Terus gimana dong, Vin? Mau gimana lagi? Mau nggak mau kita tunggu pertolongan. Dara bener-bener takut banget Leon kenapa-napa. Masalahnya tadi Leon kayak lupa gitu sama Dara. Leon nanyain Dara itu siapa. Dara takut Leon kena amnesia, Mah. Sayang, kamu itu jangan mikir terlalu jauh dulu. Bisa jadi Leon itu memang linglung. Namanya juga orang kebentur kepalanya. Pastikan dia akan pusing. Pandangannya juga pasti jadi buram. Kamu kan juga tahu sayang, posisi syaraf otak itu berdekatan sekali dengan mata. Tapi kalau Leon beneran kena amnesia gimana dong, Mah? Setahu Dara, orang yang kebentur kepalanya itu bisa aja hilang ingatan. Dara takut banget Mah Leon lupa semua yang udah dilaluin sama Dara. Sayang, kamu gak boleh bicara seperti itu. Mama yakin kok, saat ini yang dibutuhkan Leon itu adalah istirahat yang cukup. Dan nanti, kalau kondisi Leon itu sudah mulai membaik, dia pasti bisa mengingat lagi semuanya yang ada di antara kalian. Sayang, kamu harus percaya itu. Iya, Mah. Dara juga berharap kayak gitu. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu?
ganggu dulu ya. Leon? Leon? Sayang, sebentar. Leon, kamu udah tahu kamu sakit. Masih nekat aja sih keluar kamar. Kalian siapa? Leon? Ini Tante Ririn. Mamanya Dara, sayang. Ririn. Dara. Tuh kan bener, Mah. Leon amnesia. Leon, nak, coba kamu ingat kami pelan-pelan, ya. Jangan dipaksa. Aku benar-benar nggak ngerti ini apa sih? Kita duduk ya. Kita duduk. Tante bantu kamu pelan-pelan untuk bisa mengingat semuanya. Supaya Papa sama Om cepat kesini ya. Iya, Mah. Yori. Kok Karisa di mana ya? Ayo lihat yuk. Main yuk. Ayo. Lariin ya. Karisa, ayo ikut main. Gak usah, kalian aja. Kak Reza, jagain aja ya. Ayo, daripada bengong nanti kesurupan loh. Ayo lo. Ya udah, Kak Reza ikut main. Ayo. Ya. Kita main apa? Tapi Kak, kita beli air minum dulu. Aku udah haus nih. Aku juga udah haus. Oh, jadi kalian haus? Iya. Ya udah, Kak Reza beli minum ya. Kalian ingat ya, jangan main ke tengah-tengah, di pinggir aja. Sip. Ya. Ya. Kak. Tapi beli air minumnya jangan di sana, mendingan yang di sana aja. Lah, emangnya kenapa kalau di sana? Soalnya airnya nggak enak rasanya. Iya, airnya jorok. Gak enak. Perasaan air rasanya sama aja deh. Beda, Kak. Masa sih? Soalnya kalau yang di deket dermaga rasanya enak, ada manis-manisnya gitu loh. Iya, Kak. Oh, gitu. Ya udah deh, Kak Reza beli di sana aja. Ya. Kalian jangan kemana-mana, jagain mereka. Sip. Yap. Perasaan air putih rasanya sama aja deh. Kecuali air laut baru beda asin rasanya. Sonya. Ngapain Sonya di situ? Mana mukanya bete lagi? Mending gue nggak usah samperin deh. Takutnya Om Robert marah lagi. Ntar kalau gue samperin, bisa-bisa Sonya yang kena marah.
Astaga. Ini si culun jalan pikirannya kemana sih? Kenapa dia gak nyamperin Sonya? Siapa yang lahirin dia ini? Aneh sekali. Kok Kak Reza nggak deketin Kak Sonya ya? Apa kau yang deketin aja ya? Ya, Om juga nggak tahu. Udah, jangan. Tunggu aja dulu. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, Om. Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan juga sih Sonya. Dia pasti butuh teman. Siapa tahu gue bisa jadi pendengar yang baik buat Sonya. Dari masalah dia sekarang. Itu Om, Kak Rezanya jalan. Ya. Kira-kira di situ ada Om Robert nggak ya? Tahu-tahu di situ ada Om Robert lagi. Nggak jadi deh. Sonya? Gue benci Reza. Agak lega sedikit. Tapi kenapa rasanya masih sama? Kayaknya gue beneran jatuh cinta dia sama Reza. OMG, gue harus ngapain? Gue harus gimana? Dia teriak apa sih? Akhirnya mereka ketemu juga. Sudah, kita jangan ganggu. Ayo kita makan Om yang traktir. Panggil semua teman-teman kalian. Asik. Ayo, let's go. Sonya, nggak tahu kenapa gue seneng banget. Gue bisa lihat kamu lagi. Reza, kenapa sih lo gak ngerti juga? Dapat gue. Oh my god. Reza. Makasih ya, Mas. Ya, hati-hati ya, Mbak ya. Mas ya. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lo ngapain sih tiba-tiba datang? Jadi nyebur kan kita? Sorry. Tadi aku udah pegangin kamu. Tapi aku kehilangan keseimbangan. Tetep aja lo yang salah. Sakit ya? Astagfirullahaladzim. Dar, duduklah. Leon sudah ditangani dokter. Ayo duduk. Ya namanya orang lagi cemas, Pak. Ma, Papa pusing. Dia darah dari tadi mudar-mandir. Sayang, kamu duduk dulu aja deh. Turutin omongan papamu itu, ya.
Gimana dok keadaan Leon? Maaf, Leon terkena gegar otak ringan. Indikasinya ke sana. Gegar otak? Tapi dia akan baik-baik aja kan dok? Kita doakan saja yang terbaik buat Leon. Kita semua berharap Leon baik-baik aja. Terima kasih dokter. Sama-sama, Pak. Oh ya, Pak. Tolong Leon diingatkan terus agar dia minum obat dengan teratur dan tepat waktu. Baik, dok. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih, dok. Sama-sama. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Leon maafin aku ya. Cantik-cantikku nangis. Udah. Udah kamu istirahat sekarang. Tidur aja. Sayang, kamu harus kuat ya. Kamu yang sabar ya, nak. Kamu harus kuat. Kuat untuk Leo. Mama tahu ini pasti berat sekali untuk kamu. Mama percaya ini cuma sementara. Nanti kalau Leon sudah sembuh, dia pasti akan ingat lagi semuanya. Kasih waktu untuk Leon. Dara, kamu harus kuat untuk Leon. Baru juga mau itu gitu mah. Tapi gimana kalau gitu nggak cuma sementara? Baru pulang, saya nggak inget lagi sama Dara. Jangan bicara seperti itu, nak. Jangan bicara terlalu keras. Nanti Leon terbangun. Istirahatnya terganggu ya. Kuat sayang. Dara, kamu jangan berpikir kejauhan. Lebih baik kita berdoa untuk Leon. Supaya Leon cepat sembuh, ya. Ya. Semoga Leon cepat sembuh.
Makanya jangan sok kuat. Angin laut lumayan kenceng loh. Vin, kita lagi ada di mana sih sekarang? Aku juga nggak tahu sih, Ras. Tapi yang pasti, kita ada di tengah laut. Vin, gimana kalau nggak ada yang nemuin kita? Kayaknya sih ya kepala batu, kita harus belajar mancing deh. Biar kita bisa lanjut hidup. Lo tau gak sih? Aku tuh bisa bikin api unggun. Kayak unggun di atas kapal. Kepala batu. Masya. Maksud aku dijawar lagi? Bisa-bisanya coba. Kalau misalnya kamu bikin api unggun di atas kapal, tuh bisa-bisa kapal kita meledak, bakar, terus tenggelam. Ya iyalah, aku juga tahu. Lagi ngomong serius amat sih. Tapi bener deh, kayaknya kita harus ngikutin gaya hidup orang Jepang. Kita harus belajar makan sushi, alias ikan mentah. Jadi aku mancing, set, terus kamu makan deh ikannya. Kamu yang mancing. Ntar kamu nggak bisa bedain gimana ikan yang bisa dimakan, mana yang enggak. Ya tau lah. Ikan duyung. Si Vin, ih. Bisa-bisanya ya, Vin, kamu tuh ngelucu di saat kayak gini. Ya iyalah, daripada kamu stres, kamu tegang. Kamu ingin aku menghibur sedikit dengan jokes aku yang sangat lucu. Tapi Ras, asal kamu tahu ya, meskipun kita di tengah laut kayak gini, kita harus makan ikan dari lautan ini. Tapi aku gak akan biarin apapun terjadi sama kamu. Apaan sih tuh? Apaan sih? Makanya jangan sok kuat, sok ngelindungin, sok kuat. Padahal gue sendiri yang sakit. Ya enggak, aku gak butuh orang yang kuat kok. Udah sana kamu aja yang pakai, ntar kamu masuk angin lagi. Tuh kan, udah deh nggak apa, kita 1 bagi 2 aja nih. Nah, 1 berdua nih. Coba kamu pegang ujungnya. Ya udahlah, karena kamu yang maksa. Oh, gitu. Berani bercanda sekarang. Sini. Nah. Kepala batu, coba kamu lihat deh. Langitnya bagus banget loh. Tuh, kamu lihat. Ada banyak bintang-bintang. Mana? Itu banyak banget bintang-bintang itu, kamu gak lihat? Iya, aku lihat kok. Ya terus aja bercandain aku. Vin, kamu tuh orangnya serius banget sih, bercanda dikit kenapa? Ya udah, mendingan sekarang kita hitung bintang-bintang yang ada di langit. Gimana? Serius, Vin? Itu banyak banget loh. Ya iyalah, kenapa? Kamu nggak bisa ngitung banyak-banyak. Kepala batu kamu nggak kuat ngitung. Iya udah deh, kita hitung. Ya walaupun agak-agak kurang kerjaan sih. Emang kita nggak ada kerjaan? Yaudah yuk, aku mulai dari sana. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener gak sih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gue harus tahu diri. Gue nggak boleh ganggu mereka. Laras lagi berusaha tenang. Kalau gue kesana, pasti Vino nyolot lagi sama gue. Nah, apa sih kepala batu? Udahan, Vin, hitung bintangnya. Kira-kira Pak Bimo bisa nemuin kita nggak ya di sini? Ya, pasti bisa lah, Ras. Soal kamu tahu ya, Bimo itu yang paling bisa diandelin. Dan aku yakin kok, kita ini masih berada di perairan Indonesia. Dan aku yakin banget, mama aku nggak mungkin biarin calon menantunya terdampar di tengah lautan kayak gini. Jadi kita tenang. Kita pasti ditemuin. Semoga aja Pak Bimo bisa cepat nemuin kita, ya Allah. Amin. Kamu ngapain barusan? Ngapain nyebut-nyebut Pak Bimo gitu? Lah emang kenapa? Nggak boleh? Ya enggak lah. Ngapain coba? Iya, aku kan berharap Pak Bimo nemuin kita. Kamu baper sama Bimo? Gimana ya? Kamu serius? Kamu beneran baper sama Bimo? Ras, Bimo itu kan punyanya boneka hantu, punyanya Annabelle. Kau mau digentayangin? Terus kenapa? Aku nggak takut tuh. Nah, bener ya, selera kamu jelek banget. Kamu suka sama Bimo? Ih. Udahlah, nyebelin. Aneh tau gak? Kan nama Bimo. Ih, Vino, apaan sih? Oh, ngambek.
Padahal aku tuh bercanda tau nggak? Kamu tuh nggak bisa ya bercanda dikit, serius banget ya dari tadi. Ya iyalah, aku ngambek, nggak lucu bercanda kamu tau nggak? Nih, kamu mendingan pakai ini deh, biar kamu nggak sebel-sebel nih. Nggak lah, udah males banget, kamu sama Bimo aja berdua. Oh, yakin nih masih mau ngambek? Jangan sentuh aku. Aku tuh paling nggak bisa tahu kalau kamu jemput-jemput cowok lain. Bahkan Bimo sekalipun juga aku nggak suka. Ngambek terus. Nah, aku udah bilang aku bercanda. Enak ya, baper ya, baper ya. Berani dia nyerang sekarang. Hah? Terus. Bener-bener ini orang sih. Diam nggak? Diam nggak? Ya udah. Si Reza mana sih, lama banget. Disuruh beli baju aja 2 tahun jalannya. Ini baju di mana lagi tuh anak? Nah, abang kali ya. Sonya. Reza, sini Za, cepetan, gue kedinginan tahu. Waduh, aku nggak berani, Soy. Ini kan toilet cewek. Nih, aku tadi beli kaos buat kamu. Tapi kamu jangan marah ya. Apalagi sih? Soalnya kaosnya aku beli murah. Udah sini cepetan, nggak apa-apa. Yang penting kering kan. Mana? Soalnya udah, kamu buruan ganti. Tangan kamu udah dingin tuh. Ya ampun, si Reza ternyata perhatian banget ke gue. Za, lo juga ganti baju ya? Lo kan kedinginan. Nanti masuk angin lagi. Ya juga sih. Aduh, licin banget sih lantainya. Sonya, kamu kenapa? Aduh, Za, gue kepleset, bantuin gue dong, cepetan. Reza, lama banget sih, cepetan masuk. Iya. Aduh, Sonya, sakit. mananya yang sakit? Pinggang gue. Rasanya remuk. Cepetan dong bantuin gue diri, gimana sih? Iya. Aduh. Ayo sini, aku bantu pelan-pelan ya. Ayo. Kalian ngapain di sini? Mau pacaran ya? Gak ada cowok sih. Kalian berdua ngapain di sini? Mau lihat ya? Ada cowok. Ini semua nggak seperti yang kalian kira. Iya, apaan sih lo semua? Sok tahu nggak? Kita tuh jatuh. Negatif thinking, aduh sakit nih. Udah yuk, kita bawa aja. Kita mau dibawa kemana? Jangan gue. Aduh. Gak mau apaan sih? Jangan tarik gue. Aduh, ini apaan sih? Ih. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Enak nggak es krimnya? Enak, Om. Ya pasti enak, Om juga doyan. Kalian semua kok pada nggak sekolah? Gak ada uang, Om. Kan uang pendaftarannya juga bayar, Om. Betul itu, Om. Iya, Om. Kita dapat uang dari mana? Kita buat bayar buku aja nggak bisa sama peralatan sekolah yang lain. Kasihan anak-anak ini. Begini aja. Tahun ajaran baru ini, kalian semua harus sekolah. Semuanya Om yang bayarin. Bener, Om? Ya bener dong. Ya? Makasih ya. Tapi kalian harus sekolah yang bener nanti. Om, sip. Ya? Makasih ya, Om. Ya, sama-sama. Ya udah.
Sekarang habisin tuh makanannya. Ayo nih, ayo ikut pasti gue apaan ini? Mbak semuanya. Enggak. Bentar. Aku bisa jelasin ya. Iya, lepas. Sumpah, kita berdua nggak ngelakuin apa-apa ya. Mana ada maling mau ngaku? Gini. Denger ya semuanya. Tadi aku cuma mau nolongin Sonya yang kepleset. Masa sih kita kok ngeliatnya kalian kayak ciuman gitu ya? Iya mukanya deket-deketan gitu, tahu? Enggak, bukan kayak gitu. Iya, udahlah jelasin aja di pos. Iya apaan sih lo semua? Lo tuh semua salah paham. Risa tuh gak mungkin ngelakuin kayak gitu. Lo aja yang mikirnya negatif semua. Udah kayak mau ajak pos. Ya apaan sih? Ini kenapa ini? Ini loh pak, mereka berdua ketahuan lagi masang di toilet perempuan. Yang benar? Iya. Ya udah. Sonya sama Reza, kenapa diarah-arah begitu? Sebentar ya, kalian semua jangan kemana-mana. Om ada urusan sebentar. Ya. Jangan kemana-mana. Jadi gitu Pak cerita sebenarnya. Saya itu kepleset karena emang nantinya basah. Dan Reza juga masuk karena mau ngasih baju doang. Ya, dianya aja yang tiba-tiba kepleset. Kita ngeliatnya nggak gitu kok. Mereka berdua itu lagi peluk-pelukan di lantai. Pintu juga ditutup. Kalau kayak gitu apa namanya? Astagfirullahaladzim. Itu nggak benar, Pak. Lo semua tuh apaan sih? Kalau nggak tahu kebenarannya, jangan sok tahu deh. Namanya fitnah, tau nggak? Udah Pak, nggak usah percaya sama mereka. Orang fitnah dipercaya. Enak aja. Kita kok Pak saksinya. Baik. Permasalahan ini untuk lebih jelasnya akan segera saya proses. Dan saya akan buat laporan ke kepolisian. Polisi? Pak, tolong jangan bawa polisi. Ini cuma salah paham. Sebentar. Ada apa nih? Kok bawa polisi sekarang? Papa, please Pak. Please tolongin Sonya. Mereka semua masa ngira Sonya macem-macem sama Reza. Ini pasti ada salah paham. Saya yakin anak saya nggak begitu. Saya jamin itu. Maaf Pak, permasalahan mereka berdua itu tertangkap basah sedang berpelukan di ruang ganti cewek Pak. Ada saksinya lagi. Om, tolong percaya sama saya, Om. Saya nggak mungkin setega itu sama Sonya. Saya nggak mungkin kurang ajar sama Sonya. Tadi itu saya cuma mau nolongin Sonya yang kepleset. Gitu aja, Om. Sekali lagi saya pertanyakan. Apakah mereka melakukan berdua atas dasar suka sama suka atau ada unsur keterpaksaan? Karena apa? Kalau sampai ada unsur keterpaksaan, ada pasalnya. Dan hukumannya besar atau berat untuk laki-laki atau cowok yang memaksa perempuan atau cewek. Ini apaan sih? Kenapa jadi paksa-paksaan kayak gini? Nggak ada yang maksa-maksa. Dan Reza itu nggak salah. Baik, kalau begitu mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Ya nggak gitu juga. Kalau begini, ya sudah nggak ada jalan lain. Mereka harus dinikahkan. Dinikahin? Betul, iya benar Pak. Baik. Usulan yang sangat bagus sekali Pak. Lebih cepat, lebih baik untuk segera dihalalkan. Sehingga kedepannya tidak akan terjadi kembali seperti itu. Ya benar. What? Gue harus nikah secepat ini sama Reza. Masa gue harus nikah sama Sonya dengan cara seperti ini? Misi, ini menunya, Bu. Kamu tuh kesannya ngebuang Bianca begitu aja, Ran. Dan aku nggak mau kamu memperlakukan anak aku seperti itu. Mami, ngomongnya jangan keras kayak gitu dong. Oke. Mungkin aku terlalu keras sama kamu ya, Ran. Tapi jujur aja, ini yang aku rasain sekarang memang seperti ini. Waktu itu kan kita sudah pernah membicarakan masalah ini, Ran. Kamu sudah setuju dan merestui hubungan Bianca dengan Vino. Kamu setuju kalau Bianca jadi pacar Vino, iya kan? Iya, aku berubah pikiran. Berubah pikiran? Ya nggak bisa segampang itu dong, Ran. Loh memangnya kenapa? Kenapa sekarang justru kamu yang mengatur saya?
Bukannya Bianca itu tidak berbuat apa-apa untuk saya. Bahkan anak kamu justru membuat saya harus menanggung semuanya karena kelakuannya. Aku yakin banget, Ran. Bianca nggak ada niatan sedikit pun untuk ngerusak semua rencana kita ini. Bianca itu udah bekerja keras buat kita. Kamu nggak bisa ya? Sedikit aja ngeliat kerja kerasnya Bianca. Mestinya kamu nggak perlu bicara seperti ini tadi. Stop. Kalau kita bertemu hanya untuk bicara hal seperti ini, lebih baik saya pergi. Karena saya nggak punya waktu untuk ngebicarain hal-hal yang nggak penting. Permisi. Rani. Stop. Mami kenapa sih dari tadi selalu mancing-mancing emosi Tante Rani? Mami ngomongnya bisa pelan sedikit gak? Bi, tapi kamu lihat sendiri kan? Kamu lihat sendiri gimana tadi Tante Rani mempermalukan kita? Dia itu ngeremehin kamu, sayang. Dan itu artinya dia ngeremehin Mami juga. Mami nggak mau. Mami nggak mau, Bi. Mami ini juga punya perasaan, kamu tahu kan? Bu Anabel. Kenapa? Bu Ana. Wah, gawat nih, gawat. Keadaan di dalam sedang panas-panasnya. Maksud kamu siapa? Saya yang panas. Hah? Maaf, saya bukan ngomongin Ratu Ular ya. Saya ngomongin suasana di dalam restoran sedang panas. Kamu tuh ya belum pernah dililit ular ya? Kamu tahu nggak? Mau di dalam, mau di luar, saya ini memang panas. Udah bawaan dari lahir kalau saya ini seksi, hot. Tapi ingat, kamu jangan coba-coba suka sama saya, ya. Kamu itu sangat jauh-jauh dari tipe saya. Dengan jurus apapun, nggak akan mempan. Aduh, Bu Anabella emang cantik kalau diintip dari kolong kontainer ya. Lagian siapa yang godain situ? Hah? Saya nggak godain situ. Lebih mantep, lebih cihuy, lebih aduhai calon istri saya ya. Udah gitu jago bikin jamu. Ngapain ikut-ikutan? Dari situ ketawa, saya kepancing. Cuma bikin jamu doang. Kamu tahu saya bisa bikin apa? Bikin apa? Tahu? Apa? Genteng dari tanah liat, batu nisan, sama gali kuburan sendirian saya bisa. Pernah dikubur kamu? Hah? Ah, saya kaget. Itu ngomong-ngomong ibu pas gali kubur mayatnya nggak lompat lagi? Ya enggak lah, mayatnya aja takut sama saya. Aduh, look at me, look, lihat. Apa? Tapi nggak bisa kan bikin jamu. Hai. Tepatnya belum bisa. Saya itu orangnya fast learner. Cepat belajar, langsung jadi pakar. Itulah Anabella, selalu terdepan di kelasnya. Terdepan, udah kayak motor metik. Iya dong, Anabella. Anabella. Iya, Bu. Ayo kita pergi sekarang. Ibu udah selesai makan malamnya? Boro-boro udah makan. Orang mesen juga belum, baru menunya ditaruh di atas meja ya Bu ya. Maaf Bu. Ya udah lain kali aja. Saya nggak suka sama omongan Tali tadi. Dia pikir siapa dia bisa ngobrol kayak gitu. Baik Bu, mobil sudah standby. Permisi Bu Rani. Saya mau menyampaikan bahwa yaknya Mas Pino belum sampai di dermaga. Apa? Kok bisa? Ini udah larut malam loh, Bim. Lagi pula pemotretan itu hanya 2 atau 3 jam saja. Ini memang aneh sekali, Bu. Dan bukan itu saja. Nakodayah itu juga saya temukan di dermaga, Bu. Jadi, yang mengendarai Yah itu adalah Revan. Dan sekarang Revan sedang berdua dengan Laras. Tapi saya yakin, Bu, kalau yang membawa Yah itu adalah Mas Vino.